Kali ini kita akan menyaksikan media pembelajaran IPS dengan judul Keadaan Iklim di Indonesia. Media pembelajaran kali ini bertujuan 1. Siswa dapat mengetahui keadaan iklim di Indonesia. 2. Siswa dapat mendeskripsikan iklim musim, iklim laut, dan iklim panas. 3. Siswa dapat menjelaskan dampak dari iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata 27 derajat Celcius. Di daerah tropis tidak ada perbedaan yang jauh berarti antara suhu pada musim hujan dan suhu pada musim kemarau. Ciri daerah tropis lainnya adalah lama siang dan lama malam hampir sama, yaitu sekitar 12 jam pada siang hari dan 12 jam pada malam hari. Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu iklim musim, iklim laut, dan iklim panas. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, sehingga menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk turunnya hujan. Ketiga jenis iklim tersebut berdampak pada tingginya curah hujan di Indonesia. Curah hujan di Indonesia bervariasi antar wilayah, tetapi umumnya sekitar 2.500 mm per tahun. Kondisi curah hujan yang besar ditunjang dengan penyinaran matahari yang cukup, membuat Indonesia sangat cocok untuk kegiatan pertanian, sehingga mampu memenuhi kebutuhan penduduk akan pangan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan perubahan iklim? Perubahan iklim adalah perubahan secara signifikan pada iklim, suhu udara, dan curah hujan selama periode waktu mulai dari dasawarsa hingga jutaan tahun. Terjadi perubahan iklim karena diakibatkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan gas rumah kaca. Adapun yang membuat lapisan gas rumah kaca semakin meningkat, di antaranya karena adanya perubahan fungsi lahan, gas hasil produksi limbah organik, semakin banyaknya penggunaan bahan bakar fosil oleh penduduk bumi. Gas rumah kaca tersebut membuat lapisan secara berlebihan sehingga memerangkap panas matahari di sekitar bumi. Dan bumi yang semakin panas akan mengakibatkan kekeringan yang berkepanjangan, penyebaran wabah penyakit, gelombang badai besar, meningkatnya suhu panas di lautan, mencairnya tudung es di kutub,
bencana banjir di berbagai negara, dan cuaca ekstrim. Dampak perubahan iklim sudah bisa dirasakan di sekitar kita. Apa yang dialami oleh beruang kutub, orang utan, dan ekosistem lainnya bisa saja segera menimpa kita. Pilihan ada di tangan kita, acuh membiarkan semua terjadi atau ikut menghadapi masalah ini. Kita dapat mengurangi dampak perubahan iklim dengan melakukan hal-hal yang sederhana dan mudah untuk dilakukan, seperti 1. Mengolah sampah dengan cara 3R, reduce, reuse, dan recycle. Reduce yaitu mengurangi pemakaian barang-barang yang berpotensi menjadi limbah yang merusak lingkungan. Reduce juga berarti mengurangi pembelian barang-barang yang kurang diperlukan. Reuse yaitu memilih barang yang dapat digunakan kembali dan menghindari penggunaan barang yang hanya sekali pakai. Recycle yaitu mendaur ulang barang yang sudah tidak dapat dipakai agar bisa dimanfaatkan kembali. 2. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi dan beralih menggunakan kendaraan umum, berjalan kaki, atau bersepeda. 3. Menghemat penggunaan listrik di rumah, seperti mematikan listrik yang tidak terpakai pada siang hari dan menggunakan lampu hemat energi. 4. Melakukan reboisasi di hutan gundul dan penanaman pohon di pekarangan rumah. Ayo bersama-sama selamatkan bumi dari dampak perubahan iklim. Karena langkah kecil kita dapat menyelamatkan bumi tercinta.